Sudahlah, untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal itu susah dipertemukan. Boleh cerita ini dikit ya? Susah karena dua hal. Hal pertama ada perbedaan hadis. Hadis pertama berbunyi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya. Berpuasalah dengan ru'yat, berbukalah, berhentilah berpuasa, beridul fitri dengan ru'yat, tidak sengaja saya tidak tahu. Ujung hadisnya berbunyi fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Jika mendung terkendala, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Karena bulan kita Komariah ini enggak genap 30, tepatnya 29 lebih sedikit. Karena terkait peredaran bulan bumi mengelilingi matahari. Bulan yang berputar, enggak kelihatan aja itu. Mengelilingi bumi yang juga berputar cepat. Coba kalau berhenti, kiamat itu. Maka bulan yang berputar dan bumi yang berputar, bulan mengelilingi bumi, keduanya mengelilingi matahari. Satu waktu akan bertemu, ya. Hatta ada kal urjunil qadim, apa di surat Yasin itu, yang jarang dibaca oleh orang Muhammadiyah. Wasyamsu wal qamar qaddarnahu manazila hatta, kami tentukan, ya, matahari dan bulan, kami tentukan manazil, tingkatan-tingkat, hatta ada kal urjunil qadim, sehingga kembali ke titik semula seperti piring kecil itulah hilal. Itulah ijtima', ya. Itulah ijtima', bertemu pada garis ekliptika yang lurus, matahari, bulan dan bumi. Besoknya bergeser, itulah manazil. Kembali ke titik semula sekitar 29 hari lebih sedikit. Nah, kalau tidak bisa dilihat pada hadis pertama, sempurnakanlah bila bulan Sya'ban 30 hari. Ini untuk memulai Ramadan. Tidak ada hadis untuk memulai Syawal. Tapi oleh Muhammadiyah hadis ini dikritisi. Mungkin di sini ada ahli hadis ya. Kenapa? Karena sanad hadis itu, Abu Hurairah itu pembawa sanad hadis yang populer, yang apa istilahnya, mustahak. Tapi Abu Hurairah ketika pensyariatan puasa tahun kedua Hijriah belum masuk Islam. Beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Kira-kira hadis itu ada, beliau belum muslim. Dan sanad kedua Ibnu Abbas, waktu pensyariatan puasa, kira-kira ada hadis tadi, beliau masih bayi. Walaupun kedua-duanya pembawa sanad yang sangat diakui. Maka Muhammadiyah memakai hadis yang kedua, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, sama awalnya tapi ujungnya berbeda. Fa in gumma alaikum, jika terkendala mendung, faqdurulah, maka perkirakanlah, perhitungkanlah. Ini dasar. Hadis yang kedua ini sanadnya an Ibni Umar. Ya, jadi perbedaan hadis. Lebih lanjut lagi, bukan hanya hadis yang berbeda, tapi makna ru'yat itu, pengertian ru'yat itu yang berbeda di antara kita. Satu pihak ru'yat itu mengandung arti melihat dengan mata kepala. Apa mata kepala itu? Ini mata kepala, mata indrawi. Kita punya mata air, mata kepala ini melihat. Yang satu melihat juga, ru'yat juga, tapi mata pikiran. Ya, akal pikiran. Yang kedua tadi indrawi. Ini bedanya, sama-sama ru'yat. Cuma yang satu ru'yat dengan mata kepala, ru'yat bil aini. Yang kedua ru'yat juga, tapi ru'yat bil akli, enggak akan ketemu.
Ada dalam bahasa Inggris istilah seeing is believing. Seeing, melihat, is believing adalah keyakinan. Meyakini sesuatu dengan melihatnya. Dia belum yakin kalau dia tidak lihat dengan mata kepala sendiri. Sementara yang kedua, knowing is believing. Meyakini sesuatu, believing dengan mengetahuinya. Oh, di sana mungkin berbeda pendapat. Din Syamsuddin sedang berada di gedung dakwah Muhammadiyah Sukajadi. Wah, enggak, saya enggak percaya karena saya tidak lihat. Tapi yang satu, saya percaya ada di sana karena sudah beredar flyernya. Ada atau sudah disiarkan oleh. Nah, ini enggak ketemu. Oleh karena itu antara ru'yat bil aini dan ru'yat bil akil ini enggak ketemu. Suatu waktu Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar, Allah yarham, sudah wafat, sangat terkenal beliau, banyak bukunya, ulama terkemukalah di dunia Islam, datang ke PP Muhammadiyah, saya lupa tahunnya 2012. Saya terima, mendampingi saya Profesor Dr. Yunahar Ilyas antara lain, juga sudah wafat. Tahu-tahu di tengah pembicaraan kami itu Pak Yunahar almarhum bertanya kepada Syekh, "Kaifa inda ru'yikum ya fadilat Syekh bain hisab war ru'yah?" Apa perbedaan? Menarik sekali jawaban Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ar-ru'ya nisbiyah wal hisab qat'iyyun. Ru'yat itu relatif, nisbi, tergantung pandangan kita. Kalau matanya jernih melek, ya. Ini Kang Suhada, baju saya warnanya apa? Dengan Kang Hidayat beda ya. Walaupun sama-sama pakai kacamata. Yang satu minusnya 5, yang satu minusnya 3. Bercanda saja gitu. Beda. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi memberi contoh, lihat itu gunung. Di mana gunung sini? Apa? Cikuray. Lembang. Lihat gunung dari sini, kalau bisa kita lihat warnanya biru. Warna gunung biru. Sama dengan warna laut dari jauh biru. Itu pandangan mata. Coba datangi gunung, apa warnanya? Karena pepohonan itu hijau. Kita tahu gunung itu bukan biru. Gunung itu hijau, maka jangan buat puisi memandang gunung biru. Hijau itulah keterbatasan mata, maka nisbiyah. Tapi kalau hisab, perhitungan akal, hal-hal seperti ini tentang peredaran bulan mengelilingi bumi, keduanya mengelilingi matahari, bisa dihitung oleh ilmu pengetahuan bahkan 100.000 tahun yang akan datang. Ada beredar buku ulama Mesir, mufti Mesir itu. Bukunya tahun 1800-an. Itu menentukan kapan awal Ramadan itu persis pada tanggal 18 Februari kemarin itu dan lain sebagainya. Dapat diperhitungkan. Seperti kita bisa menghitung kapan waktu sholat maghrib terbenamnya matahari. Di Bandung 18 jam 6 18 lewat 11 menit, lewat berapa detik? Pasti Bapak tahu itu. Karena tidak mau telat 1 detik pun berbuka puasanya. Sangat eksak. Besoknya berubah lagi, bisa bertambah, bisa berkurang. 18:11, besok 18:11 lewat sekian detik. Hal-hal yang bisa diperhitungkan, dan sarjana muslim berjasa mengembangkan berdasarkan matematika, fisika, astronomi. Jadilah ilmu falak, ilmu tentang jagat raya yang bisa diperhitungkan, yang oleh Al-Quran sendiri banyak sekali, ya. Saya tidak perlu lebih lanjut.
ayat-ayat mengisyaratkan supaya kita bisa menghitung peredaran benda-benda langit seperti ini. Itu yang kedua. Yang kedua, pokok persoalan yang nggak bisa disepakat dan semakin menjauh sekarang, ya, yaitu tentang matla. Matla itu tempat terbitnya hilal, ya. Makan tulu'il hilal, matla. Makanut tulu', ya. Mana barat? Sana ya? Oh sana ya. Tuh kalau kita pas matahari terbenam, cakrawala itu namanya matla. Ya, matahari terbenam, hilal di atasnya itu matla. Kalau di laut paling kelihatan itu, ya, kalau terang ya. Nah, dua matla ini nggak bisa ketemu. Yang satu menarik al-matla, cakrawala, horizon itu berskala nasional, al-matla al-qaumi. Nasional kita di Indonesia melihat matla di Indonesia. Nah, yang satu matlanya alami, universal. Itu Muhammadiyah memakai matla al-alami, yang bersifat global, universal. Maka jangan ditentukan hilal itu sudah ada waktu terbenamnya matahari di Indonesia. Itu qaumi, itu nasional. Ini nggak ada urusan dengan NKRI. Ini nggak ada urusan dengan nasionalisme, tapi dengan ajaran agama yang Al-Quran membagi waktu itu siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilaful laili wan nahar. Apa di Ar-Rum lagi? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Bukan. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Siang dan malam. Maka ya, sebenarnya kalau mau disepakati, ini agak sedikit beda sedikit dengan Muhammadiyah, dengan apa tadi? Apa sekarang kalender hilal global, KHGT apa KGHT? Kalender hilal global tunggal. Ya. Yang ini sama, beda, ada perbedaan saja pengungkapan. Yang saya anut, yang sudah sejak tahun 2000 di MUI, saya sekretaris umum, Pak Profesor Quraish Shihab salah seorang ketuanya Kiai Haji Hasan Basri waktu itu. Kami berdiskusi dengan Pak Quraish Shihab. Beliau memajukan pendapat yang saya juga punya pendapat yang sama. Apa itu? Bumi ini kita bagi dua, siang dan malam. Mulai berpuasa waktu fajar. Ya. Maka jika sudah ada hilal di bagian barat bumi, dan pasti ada hilal, ada atau bahkan bisa dilihat, ya, maka semua bagian bumi yang masih mengalami malam, belum fajar, dia berhak dan mengikuti hilal itu. Ini kalau ini sepakat, udah soal hisab, ru'yat bil aidi, ru'yat bil akli itu akan selesai. Saya pernah mengusulkan ke majelis tarjih dengan argumen ini, hampir sama sih di KHGT itu. Tapi kira-kira kalau sudah ada hilal, pasti ada di dunia ini. Seperti awal Ramadan kita yang lalu, ini yang berpuasa bulan tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Oh, enggak ada yang 19. Nah, yang 19 ketua PCM. Karena beliau itu ASN. Sami'na wa ta'na kepada ulil amri, kata. Ya, ulil amri ini Pak, nama Quran itu atiullah, taati Allah, wa atiur rasul, taati Rasul. Pada ulil amri enggak ada kata atiu. Enggak ada wa atiu ulil amri, tapi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Boleh pemerintah yang taat kepada Allah dan Rasul.
Kalau bupati, wali kota nggak taat pada Allah dan Rasul, nggak dianggap ulil amri. Tapi kalau pak camatnya jelas taat kepada Allah dan Rasul, ulil amri. Sampai-sampai ada apa tadi? Nggak 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 baca, ngaji, bagus sekali itu Pak. Ini belum pernah ada di camat lain, hanya di Sukajadi. Walaupun kalau boleh diubahlah, ya. Cangara, camat ngaji bersama rakyat. Ya, ya, Cangara, camat ngaji, atau caranga, camat dan rakyat bersama-sama mengaji. Terserah, nggak apa-apa. Yang sudah ada jangan dirubah lah ya. Ya, bagus juga menunjukkan bahwa camatnya harus ngaji dan rakyat akan ikut bersama camat ngaji. Ini ngaji, pelajari terjemah, pelajari tafsir ya. Oh baca ya, nanti dilanjutkan kepada pemahaman. Wah, kalau sudah seperti ini Sukajadi akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cerita apa saya tadi? Ya, tidak bisa dipertemukan, susah. Oh, seperti awal Ramadan lalu ya. Saya sudah dapat data di Casablanca 17 Februari ya. Selasa. Hari apa? 17. Mulai puasa Rabu. Selasa 17 Februari 2026 sudah ada hilal di Casablanca, Maroko di atas 2,5 derajat. Di atas 2 derajat lebih. Kalau hilal begitu terbenam matahari, 1 derajat itu 4 menit lama bertenggernya di atas ufuk. Kalau 2 derajat 8 menit. 2,5 menit sekitar 10 menit. 2,5 derajat sekitar 10 menit. Lama sekali itu. Maka hilal sudah ada di Maroko. Indonesia bagian barat baru sudah jam 1 dini hari. Sudah jam 1 dini hari. Tanggal 18. Ya. Balik ke barat lagi. Saya kira di sana barat. Barat lagi. London di atas 3 derajat. 3 kali 4 12 menit. Tambah setengah sekitar 15 menit hilal di ufuk. Ketika matahari terbenam di London, Indonesia jam 2 dini hari. Menurut pandangan ini sama dengan KHGT sesungguhnya. Saya Pak Quraish Shihab dan saya, kita di Indonesia ini masih malam, belum fajar, jam 1, jam 2. Fajar jam berapa? 4.30 lebih. Masih lama. Kita menghitung hilal itu, maka malam itu walaupun hitungan kalender anunya sudah ganti tanggal itu, tapi malam ini persoalan fenomena alam. Kita malam kita menghitung hilal itu, maka subuh nanti kita mulai berpuasa. Kalau belum tahu, dapat berita alhamdulillah sudah terlihat hilal di Casablanca, kita jam 1 Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung sholat taraweh. Nanti pada waktunya jelang fajar kita makan sahur. Tapi kemarin saya tanya ulama lagi, karena kita sudah tahu akan ada hilal di Casablanca lewat lebih tinggi 2 derajat. Di London 3 derajat, nggak ada salahnya kita mulai taraweh malam itu. Ya, di Indonesia tidak harus menunggu jam 1 atau jam 2 tadi. Kalau itu disepakati, silakan. Kemarin nggak usah pakai matla alami, matla qaumi Indonesia, tanggal berapa? Hari Kamis itu terbenam matahari, hilalnya tinggi, 3 derajat. Kalau bagi Muhammadiyah bukan soal
tingginya berapa atau berapa. Asal sudah terjadi ijtima. Ijtima itu pertemuan tadi matahari, bulan, bumi pada garis lurus. Selalu terjadi sebagai isyarat bulan lama berakhir dan datang bulan. Bukan datang bulan baru datang. Bukan datang bulan baru. Ada yang berpendapat syaratnya sudah terjadi ijtima, itu pembatas antara bulan lama dan bulan baru. Maka bulan setelah ijtima itu adalah malam bulan baru. Tapi kalau Muhammadiyah yang pendekatan lama masih syaratnya ijtima itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan waktu matahari terbenam bulan masih sempat bertengger di atas ufuk berapapun derajatnya. Jangankan 3 derajat, 2, 1, setengah derajat. Sekarang ini teorinya kalau melihat dengan mata telanjang, menurut ahli astronomi minimal 8 derajat, minimal 10 derajat. Kan kita harus lihat ruyat kan mata telanjang. Ini pakai alat. Cuma teknologinya belum canggih. Yang satu pakai akal, perhitungan, kan sama saja. Pakai alat teropongan dengan pakai otak memperhitung kan sama-sama. Toh tidak melihat dengan mata telanjang. Kemarin itu sudah tinggi 3 derajat, hanya ada elongasi. Sudut pandang bulan ke matahari dilihat dari bumi. Dipatok 6,4. Ini teori, sah saja. Kemarin sudah 6 elongasinya itu, kurang 0,4 derajat. Tapi apa? Tidak dianggap hilal itu ada. Adapun yang melihatnya tidak akan diterima. Maka sebenarnya dalam rangka silaturahim yang kita bicarakan ini, hubungan umara dengan rakyat, ya, pemerintah itu perlu mengayomi seluruh umat Islam. Maka Menteri Agama sebaiknya mengucapkan dengan demikian, atas nama pemerintah saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang akan merayakan besok Jumat, ya. Ini ahli Jumat ini. Dan juga saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi yang akan merayakan lusa, termasuk pemerintah. Dan bahkan selamat Idul Fitri bagi yang sudah merayakan kemarin. Ada ya. Di dunia Islam, Afghanistan tanggal 19. Semua negara Arab 10, 20. Iran agak ke utara 21. Karena berbeda lintang dan berbeda motivat saya nggak bisa disatukan, udahlah tasamuh. Inna habbad-din ilallah al-hanifiyatu samha. Sesungguhnya keberagaman yang dicintai, disukai Allah adalah kehanifan yang bertenggang rasa. Al-hanifiyah itu kehanifan. Apa kehanifan itu? Berpegang teguh kepada kebenaran, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Itulah kehanifan. Itulah al-hanifiyah. Kita umat Islam, kita muslim ini, sebagaimana Ibrahim alaihissalam adalah hanifan musliman. Hanifan musliman. Muslim yang hanif, yang berpegang teguh kepada kebenaran, tidak belok-belok kanan ke kiri. Bisiratul mustaqim. Itulah hanifan musliman. Ada di dalam Al-Quran, ya.